Orang-orang pun pada heran, sampai Yanto pun geleng-geleng kepala karena tidak percaya apa yang ia lihat di depan matanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di zona horor. Pada episode kali ini saya akan menceritakan salah satu kasus kematian yang diceritakan oleh teman saya. Kasus ini tentang seseorang yang meninggal setelah makan dengan porsi yang tidak normal. Dan cerita ini adalah cerita kisah nyata. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman boleh support saya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan teman-teman boleh nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan inilah dia ceritanya. Ada salah satu teman saya, sebut saja Yanto namanya. Ia menceritakan hal yang paling gak masuk akal yang menimpa salah satu tetangganya yang ada di kampung dia. Sebut saja namanya Yono. Jadi Yono ini adalah salah satu pria yang berusia sekitar 25 tahun gitu. Dan dia ini mengidap penyakit kuning gitu teman-teman. Nah, dia juga beraktivitas seperti biasa, bisa jalan dan bisa melakukan hal-hal yang orang lain bisa lakukan. Cuman dia ini kalau kita bedakan dengan orang lain sangat nampak perbedaannya. Kalau kalian gak tahu apa itu penyakit kuning, teman-teman bisa cari aja di Google tentang apa itu penyakit kuning. Karena saya gak tahu penyebutan dalam bahasa kedokterannya itu penyakit apa. Jadi kalau dilihat dari warna kulit, dia itu memiliki warna kulit yang lumayan berbeda dari orang lain. Kulit dia itu kuning pucat gitu. Sampai pada suatu hari, ia ini jatuh pingsan, entah karena apa. Dan setelah dia dilarikan ke salah satu puskesmas yang ada di tempat itu, dan setelah diperiksa, akhirnya dia dibolehkan pulang oleh bidan yang bertugas di puskesmas itu. Dan dia diperingatkan bahwa jangan terlalu banyak begadang di malam hari. Cukup banyak istirahat. Nah, orang tua dari Yono ini mengatakan semenjak dia jatuh pingsan, dia itu kayak gak nafsu makan gitu. Seharian tuh bisa cuma sekali, bahkan tidak sama sekali. Itu pun kalau dia lagi nafsu makan. Sampai pada suatu hari, ia mengeluhkan lapar kepada orang tuanya. Dan orang tuanya pun mengambilkan sepiring nasi untuk dia makan di hari itu. Namun sepiring nasi itu gak cukup buat dia makan untuk mengenyangkan perutnya. Akhirnya ibu pun menambah lagi 1 piring nasi. Tapi Yono belum juga kenyang. Minta lagi dan lagi. 3 hari berlalu, dia masih mengalami hal yang sama. Bahwa ia masih mengeluhkan lapar, dan lapar. Gak pernah kenyang-kenyang gitu, walaupun sebanyak apapun dia makan. Sampai-sampai ibunya itu kalau masak, 3 kilo untuk dia sendiri yang makan. Dalam sekali makan. Bayangin aja kalau dia sehari itu bisa berapa kilo nasi yang ia makan. Orang tuanya pun bingung. Kenapa dan apa yang sebenarnya terjadi kepada anak mereka. Makannya tuh kayak gak normal gitu. Akhirnya ibunya ini mengeluhkan ke tetangganya berharap ada solusi yang diberikan ke tetangganya. Dia semacam curhat gitu kepada tetangganya soal anaknya. Tapi ibunya malah tidak mendapatkan solusi kepada tetangga yang ia curhati. Alhasil masuk ke hari ke-7, ibunya Yono ini bilang,
Yono ini udah gak pernah lagi mau berbicara kepadanya. Dia mau berbicara ketika dia mau makan doang. Hal itu dirasa aneh oleh ibunya. Kenapa anak saya terasa beda sekali dengan sebelumnya? Dia ngomong kalau dia itu lagi lapar aja. Sedangkan kalau dia nggak lapar, dia bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Di hari itu, Yono meminta dimasakin sebanyak-banyaknya. Jadi siang itu ibunya mengiyakan permintaan dari anaknya ini. Jadi dia masak nasi pakai panci yang lumayan besar, yang berisi sekitar 10-5 kiloan gitu. Dan ibunya pikir bahwa mungkin dimasakannya yang 10-15 kiloan ini untuk sehari dia makan. Dan ternyata masakan yang ibunya buat yang berisi nasi sekitar 10-15 kiloan itu hanya ia makan dalam sekali, atau orang-orang juga menyaksikan betapa rakusnya Yono melahap semua makanan yang dimasakan ibunya di hari itu. Orang-orang heran, termasuk Yanto pun sampai geleng-geleng kepala karena sempat gak percaya apa yang dibilang oleh orang-orang tentang soal si Yono ini. Masuk ke hari 8. Pagi itu jam 6.00 Yono dikabarkan meninggal dengan kondisi sekujur tubuh yang sudah membiru. Di situ orang-orang sempat shock karena kemarin mereka lihat Yono kayak sehat-sehat saja, dan kenapa terdengar hal yang mengagetkan mereka semua. Kayak nggak ada tanda-tanda gitu, menurut warga yang berkomentar. Setelah kepergian Yono, orang-orang mulai membicarakan tentang si Yono ini, bahwa ia sebenarnya kemasukan iblis karena tidak mungkin kalau orang normal bisa makan secepat dan sebanyak itu. Akhirnya cukup banyak perdebatan dari masyarakat hingga nyampe ke telinga orang tua dari Yono ini, sehingga memutuskan orang tuanya ini buat menyuruh orang-orang pintar gitu buat melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya sebelum meninggal. Dan benar saja setelah diperiksa oleh orang-orang pintar bahwa Yono ini sebenarnya kemasukan oleh iblis jahat. Dan itulah dia kisah dari Yono yang katanya kemasukan iblis. Dan oke teman-teman, di video kali ini cukup sampai di sini aja, dan like video ini jika teman-teman suka, dislike aja jika sebaliknya. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.